Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang berbakti di Gereja ICC Corona pada hari ini. Kebaktian pada hari ini akan dipimpin oleh Pak Ben untuk membawakan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 9 dan 10. Bunyinya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. In English, Galatians 6 verse 9 to 10. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Fadum salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Amin. Our help is in the name of the Lord, creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the work of his hand. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Puji Tuhan, kita tetap berdiri, kita akan angkat pujian, segala puji dan syukur. Saya percaya di ruangan ini 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan ada di tempat ini. Ada amin? Amin. Tuhan yang selamatkan. Yang
kami mau datang kepadamu untuk menyembah, untuk menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Engkau yang sudah memulihkan kami, Engkau yang sudah menyembuhkan kami, bahkan Engkau sendiri yang sudah memberkati kami. Seminggu berlalu Tuhan, kami merasakan kekuatan yang daripadamu. Kami merasakan Engkau memberkati kami luar biasa. Dengan caramu mendidik kami, kami berterima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau izinkan kami ada di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, ini ibadah kami, ini penyembahan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biar semua apa yang kami persembahkan hari ini Engkau kuduskan, dan itu menyenangkan hati-Mu. Sehingga kami Tuhan semua yang ada di sini diberkati. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kami yang menikmati lewat YouTube, mereka pun diberkati. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami teringat gembala kami beserta Ibu, Pak Edi dan rombongan. Bapak, kami terbatas, tapi kasih-Mu luar biasa terhadap mereka. Kami percaya perjalanan mereka adalah milik-Mu. Dari tempat ini Tuhan, kami percaya Engkau memberkati mereka. Engkau memberikan mereka kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau buka ibadah kami ini dengan satu nama yang ajaib, nama Yesus. Dan kami percaya kalau kami pulang, kami mendapat kelepasan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa, ada amin. Amin. Ada sukacita. Mungkin ada hal yang kurang. Wah, pastor kita nggak ada, ibu pendeta kita nggak ada sebagian jemaat kita juga nggak ada. Tapi percayakah Bapak Ibu sekalian, roh kita yang sama itu naik. Kita yang ada di sini, Pastor David, Ibu Isya, bahkan Pak Edi yang ada di Indonesia, mereka juga memuji-muji Tuhan. Ada amin. Amin. Kita akan angkat pujian tiada terukur, besar kasih-Mu Tuhan. Semangat ya. Kita sudah merasakan minggu lalu, kita merasakan besar kasih Tuhan, setia Tuhan buat kita. Katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya
Tuhan dalam hidup kita. Semua karena anugerah Tuhan. Kita mau terus minta Tuhan pegang terus erat tangan kita. Karena untuk itulah alasan kita hidup sampai-sampai.
Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih. Rasakan kehadiran Tuhan ada di tempat ini. Rasakan lawatan Tuhan ada di tempat ini. Dia mendengar jeritan hati kita. Dia mendengar semua keluhan kita. Bahkan sungut-sungut kita pun Dia tahu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak persoalan di antara kami. Baik persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan anak-anak. Tapi kami tahu Engkau adalah sahabat kami. Engkau adalah pembela kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Ralamasika ralamakas. Bapa, ini kami mau dengar suara-Mu. Buka hati telinga kami Tuhan. Ajar kami punya roh yang mau menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jangan keraskan hati. Surrender, menyerah kepada Tuhan. Dia terlalu lembut. Dia terlalu manis. Dia terlalu baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Saya berharap Kau menyukainya, berkenan di hati Tuhan. Saya berharap setiap pujian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan itu boleh menjadi rupa yang harum dari Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan. Terima kasih ya Kami menggunakan hadirat-Mu turun Tuhan, memenuhi ruangan ini, Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus-Mu melayang-layang di tempat ini. Terima kasih. Dan Roh Kudus-Mu juga membuka hati Terima dan kasih. pikiran kami, agar kami boleh mengerti setiap Terima perkataan-Mu kasih Tuhan. Tuhan. Dan kami boleh mengerti setiap maksud dan rencana dalam kehidupan Ya kami Tuhan, Tuhan. yes. Ampuni khususnya hamba-Mu Tuhan, Oh, Yesus. dan segala kekurangan kelemahan yang ada dalam diri hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Mohon Roh Kudus-Kau sucikan Tuhan. Mau menyerahkan segenap keberadaan diri hamba, hati dan pikiran hamba, mulut bibir lidah hamba. Kau kuasai Terima sepenuhnya. kasih. Terima kasih. Setiap perkataan yang keluar lewat mulut bibir lidah hamba-Mu ini Terima Tuhan, kasih. itu adalah perkataan-Mu sendiri. Dan tidak ada keinginan hamba-Mu juga untuk mencampurinya Tuhan, mencemari firman-Mu Tuhan. Tenggelamkan hamba-Mu dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Ya Tuhan. Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu nyata dalam kebaktian sore hari ini Tuhan. Dan hadirat-Mu itu menjamah setiap kami Tuhan. Amin. Sehingga kami yang datang saat ini atau mendengarkan lewat YouTube atau apapun juga, Amin. Dalam nama Yesus. apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan, sakit penyakit, Kau kiranya Kau yang menyembuhkan Tuhan. Pergumulan yang berat, Kau yang melepaskan Tuhan. Supaya setiap kami yang hadir sore hari ini, itu bukan karena kehendak kami, karena Kau yang memilih kami untuk ada di tempat ini sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan, dengan sangat percaya bahwa Kau punya rencana indah dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, kami yang hadir sore hari ini, kami akan pulang dengan situasi Amin. dengan Glory keadaan bagi nama hati yang Yesus. berbeda. Oh, haleluya. Karena Engkau sudah menjamah hati kami, Hanya bagi Engkau sudah menjawab setiap pergumulan hidup kami, Terima kasih. Engkau sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Oh, amin. Dalam Dalam Tuhan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Berbicara Tuhan.
siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Salam saudara kalian dan Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kemudian perkumpulan kita saat ini, saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan akan memberikan kelepasan pada kita semua. Saudara, ketika saya mendapat tugas untuk menyampaikan firman Tuhan sore hari ini, saya selalu bertanya sama Tuhan, ya, firman apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di ICC Corona ini. Lalu tiba-tiba muncul dalam hati saya satu kata, mengampuni, forgiveness. Saya berpikir, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan dengan topik mengampuni ini? Karena menurut pikiran saya, kita semua pasti sudah tahu apa itu mengampuni, betul? Lalu apalagi yang mesti harus sampaikan, gitu kan? Berhari-hari saya pikir, saudara, apa itu Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat Tuhan sore hari ini? Saya dikejutkan ketika Pak Meki minggu lalu menyampaikan ayat ini, saudara. Ya. Waktu Pak Meki mengatakan, kalau misalnya Matius 6 ayat 16 ya Pak ya, tentang mengampuni. Kalau tidak mengampuni dosa orang, kesalahan orang, maka kesalahan kita tidak diampuni oleh Tuhan. Nah, kemudian muncul satu pertanyaan. Itu saya merasa diteguhkan bahwa saya harus menyampaikan ini. Ya. Dan saya percaya bahwa ada maksud Tuhan dengan semua ini. Nah, kemudian ada satu pertanyaan yang muncul dalam hati saya. Perkara mengampuni ini, menurut apa yang kita tangkap, saudara, itu merupakan perintah, hukum, atau merupakan himbauan? Perintah. Kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 16 itu berarti itu adalah hukum, saudara ya. Karena hukum itu kalau kita suka tidak suka, mau tidak mau kita harus jalani. Kalau kita tidak menjalani atau kita melanggar, kita akan kena sanksi. Gitu kan ya. Sanksinya ini kalau kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang, sanksinya adalah dosa kita, kesalahan kita tidak diampuni oleh Tuhan. Gitu kan? Ada satu ayat yang sudah sangat terbiasa, pasti saudara ya kita dengar di dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 34. Ini menjelang Tuhan Yesus disalib, saudara ya. Kitab Lukas 23 ayat 34 berkata demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi-bagi pakaiannya. Saudara, saya fokuskan pada perkataan Yesus, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, kalau coba kita renungkan sama-sama, saudara ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, mengucapkan perkataan ini, saudara, apakah dia sedang mengucapkan dalam keadaan hati yang marah? Apakah Tuhan Yesus ketika mengucapkan perkataan ini, dia dalam suasana hati yang benci, jengkel? Apakah dalam situasi seperti perkataan ini Tuhan Yesus utarakan dalam situasi dalam unsur ada unsur makian? Saya pikir tidak, saudara ya. Perkataan Tuhan Yesus ini tidak ada kebencian, tidak unsur kemarahan, tidak ada unsur kebencian, tidak unsur makian, tidak ada unsur dendam, bahkan tidak ada unsur mengampuni dan juga rasa takut. Luar biasa, saudara. Saya merenungkan bagaimana situasi dan kondisi saat itu yang Tuhan Yesus sedang alami saat itu. Kematian di kayu salib adalah kematian yang sangat mengerikan, saudara. Jauh lebih mengerikan daripada kita dipancung, daripada kita ditembak mati. Itu jauh lebih mengerikan, saudara. Karena istilahnya apa? Kita mati pelan-pelan. Ya. Seberapa kuat tubuh kita menahan, seberapa lama juga kita akan mati. Ini sangat mengerikan. Tapi Tuhan Yesus bisa berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Saya menangkap di sini ada unsur kasih yang begitu kuat. Unsur kasih yang berasal dari ketulusan hati.
Bukan kasih yang pura-pura, saudara. Bukan kasih supaya dipuji orang, tidak. Tapi ini kasih yang keluar dari Tuhan Yesus dengan sebuah ketulusan hati, sebuah kemurnian. Dan ternyata saudara, ketika saya renungkan kembali, ketika saya menyusun khotbah untuk sharing sore hari ini, saudara, Tuhan berkata, sepertinya Tuhan berkata, Roh Kudus dalam hati saya berkata ini. Kenapa orang-orang Kristen itu tidak bisa mengampuni? Padahal kita tahu mengampuni adalah suatu perintah Tuhan yang tidak bisa dilanggar. Ya, tapi kenapa? Betapa sulitnya kita untuk mengampuni orang. Kan, kemudian Tuhan, Roh Kudus dalam hati saya berkata demikian, karena kita mempunyai pandangan yang salah tentang pengampunan ini. Di mana letak kesalahannya? Ketika seorang berbuat sesuatu kesalahan pada kita, ketika seorang berbuat sesuatu yang menyakiti hati kita, fokus perhatian kita kepada apa? Kepada orang itu, betul? Fokus perhatian kita kepada apa yang orang buat terhadap diri kita. Seberapa orang menyakiti kita, itu yang menjadi fokus perhatian kita. Itu sebabnya sukar bagi kita untuk mengampuni. Tapi ketika Tuhan Yesus mengeluarkan perkataan, berhadapan dengan kematian, kenapa Tuhan Yesus bisa mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat? Karena Tuhan Yesus tidak terfokus pada apa yang orang-orang buat kepada dia. Tuhan Yesus memfokuskan dirinya kepada apa yang Allah Bapanya berbuat untuk dia, saudara. Luar biasa, saudara. Mengerti saudara maksudnya ya? Ketika kita menghadapi orang-orang yang menyakiti hati kita, ketika kita menghadapi orang-orang yang mungkin memfitnah kita, ketika menghadapi orang-orang yang menjelekkan kita, saudara, fokus perhatian kita hendaknya pada apa yang sudah Tuhan buat untuk kita. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, itu jauh daripada masalah, itu jauh lebih berat daripada orang menyakiti kita, saudara. Dari apa yang kita alami saat ini. Itu dia, saudara. Ya, ini merupakan kunci rahasia dari mengampuni, saudara. Kita semua tahu ayat ini dan kita hafal, saudara ya. Ayat-ayat ini. Tetapi saudara, ada satu hal lagi. Dalam Matius 6 ayat 14-15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, yang tadi ya, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini ada hubungan sebab akibat. Kalau kita mau dosa kita diampuni oleh Tuhan, kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, kita harus mengampuni orang bersalah pada kita lebih dulu. Jangan dibalik, saudara. Nah, kebanyakan kita kan maunya dibalik, saudara ya. Tuhan ampuni dulu kesalahan saya baru mengampuni kesalahan orang. Rasanya seperti membatasi bahwa tidak mungkin kita bisa mengampuni orang kalau Tuhan tidak berbuat sesuatu sama kita. Betul? Ya. Kalau kita balik ayat ini berarti bahwa kita ini nggak mampu untuk bisa mengampuni orang. Jadi ya maklumlah Tuhan kalau saya tidak bisa mengampuni orang lain. Maklumlah Tuhan kalau saya menaruh kebencian kepada orang lain. Betul nggak, saudara? Satu perkara lain yang salah ya dalam hati kita atau kurang tepat, saudara ya, bahwa perkara mengampuni itu kita sering menganggap cukup memaafkan, betul nggak? Kalau ada orang bersalah sama kita, ampuni, firman Tuhan berkata demikian, lalu kita ya udah dah, kita maafkan. Sama nggak memaafkan dengan mengampuni? Tidak sama. Ternyata tidak sama. Nah, ini kesalahan yang saya sendiri mendapatkan satu jawaban atas pergumulan atas dosa saya sendiri, saudara. Ya, lewat firman Tuhan ini ternyata berbeda, saudara. Kalau memaafkan itu hanya di permukaan. Memaafkan hanya di permukaan, tapi mengampuni itu ada di dalam hati, keluar dari dalam hati.
Memaafkan buktinya begini, saudara. Kalau ada orang berbuat salah pada kita, saudara ya. Lalu ya karena firman Tuhan kita memaafkan. Tapi di permukaan. Dalam hati kita masih sakit nggak? Terbuktinya pada saat kita bertemu kembali dengan orang itu, ada nggak rasa nyet gitu di hati saudara? Itu bukti saudara. Kita bisa memaafkan, tapi belum tentu mengampuni. Ya. Apalagi misalnya begini. Firman Tuhan ada kan bilang bahwa ketika ada orang bertanya, Bapak, Guru, berapa kali kita harus mengampuni orang? Apa yang Tuhan Yesus katakan? 70 kali 7 kali, bukan 70 kali 7 saudara. Artinya apa? Kalau 70 kali 7, 490 kali 7 lagi saudara. Betul nggak? 7 kali. Ya. Bagi orang yang mengerti rasanya konyol gitu kan, ya, saudara. Itu dalam kesalahan yang sama, orang yang sama, saudara. Ketika saya dihadapkan dengan orang yang sama, membuat kesalahan yang sama, saudara. Apa yang muncul dalam pikiran kita? Apa yang muncul dalam hati kita, saudara? Kalau orang yang bahasa kasarnya mungkin orang Sunda bilang geblek, saudara ya. Kalau orang Jawa bilang gablek, gitu kan? Ini orang benar-benar kebangetan, gitu kan ya? Udah diampuni masih juga bro, masih juga kayak seperti sengaja gitu kan. Ada satu hal penting yang Tuhan pesankan sore hari ini. Kita harus ingat bahwa iblis itu bisa masuk ke dalam hati kita lewat apa. Ini harus kita tahu dulu. Iblis masuk ke dalam hati kita, itu harus atas izin kita. Bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, ya kita sudah diselamatkan. Iblis juga nggak bisa anaknya masuk dalam hati kita kalau kita tidak izinkan. Ada celah, ada pintu yang membuat dia bisa masuk. Apa kira-kira saudara? Bisa dari mata, bisa dari pendengaran, betul nggak? Coba kalau dari kita, misalnya kita lihat ada kita nonton berita lah, misalnya yang menyangkut kita, saudara. Berita tentang pembunuhan, berita tentang mutilasi seperti gitu. Ya, kita baca beritanya. Muncul dalam hati kita apa? Ada rasa jengkel, ada rasa benci, kan? Meskipun nggak ada urusan sama kita. Ya. Lewat pendengaran bisa kita dengar gosip, dengar orang, wah, si Anu begini. Sampai situ pun kita sebenarnya iblis belum bisa masuk. So. Masuknya iblis adalah ketika kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu yang negatif, masuk dalam pikiran kita, nah iblis mulai bekerja di pikiran. Nah, dalam pikiran dia bilang macam-macam dan mulai. Lalu kita menikmatinya, saudara. Kita seperti menerimanya, ya. Kita seperti mengamininya bahwa orang itu memang demikian. Lalu kita mulai berpikir negatif, masuklah di dalam hati. Muncullah kebencian, muncullah luka hati. Ini yang harus kita ketahui dari triknya iblis, bagaimana dia masuk ke dalam hati kita, saudara. Ya. Saudara, ada satu ilustrasi, ya bukan ilustrasi, saudara. Ada satu contoh. Yudas dan Petrus sama-sama pengkhianat, ya. Meskipun caranya beda, saudara ya. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus karena uang. Ya, hati-hati, saudara. Banyak Yudas zaman sekarang, ya, saudara. Petrus menyangka Tuhan Yesus karena takut. Betul, karena dia takut mati, saudara ya. Tapi yang bukan masalahnya, bukan pengkhianatannya, saudara. Tuhan Yesus tahu nggak bahwa Petrus dan Yudas akan berbuat seperti itu? Tahu loh, pasti ya, ada ayatnya kok ya. Tuhan Yesus memperingatkan Yudas, siapa yang mencelupkan tangannya satu pinggan dengan aku, dialah yang akan mengkhianati dia, seperti itu. Petrus pun Tuhan tahu, sebelum ayat berkokok 3 kali, kau sudah menyangkal aku. Sebelum ayat berkokok, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Tahu. Tapi apakah Tuhan Yesus menolak Yudas dan Petrus untuk menjadi muridnya? Selama dia belum naik ke kayu salib, Yudas dan Petrus tetap ada bersama-sama dengan dia.
Tuhan Yesus tetap menganggap mereka sebagai muridnya. Luar biasa. Inilah dia saudara, yang disebut, yang dimaksud Tuhan dengan mengampuni yang sebenar, sesungguh-sungguhnya saudara. Nah, cuma masalahnya saudara, apakah banyak orang yang berpikir demikian? Tuhan Yesus mampu melakukan itu karena dia adalah Tuhan. Banyak bukan orang berpikir sedemikian saudara ya. Karena dia Tuhan ya dia mampu. Orang dia yang punya kuasa, dia punya segala macam, betul nggak? Buktinya saudara, kalau memang dia Tuhan saudara, dia bisa mencegah Yudas, bisa mencegah Petrus, betul? Dan dia bisa melakukan segala sesuatu yang kalau dia memang dia itu benar-benar Allah, dia tidak akan milih lahir di kandang domba, saudara. Ya, dia tidak akan milih jalan susah-susah untuk menginjili orang dari jalan zaman dulu kan nggak ada mobil sebenarnya ya. Paling naik kuda atau naik unta, naik keledai, itu kendaraan udah termasuk mewah. Tapi Tuhan Yesus jalan dari kota ke kota, pindah-pindah, berhadapan dengan binatang buas, berhadapan dengan cuaca yang dingin, mungkin dengan badai, dengan macam-macam di padang pasir, saudara. Kalau dia membuktikan bahwa dia datang sebagai Allah, bayangkan saudara, kalau kita punya kuasa saudara ya, dia bisa memindahkan Filipus dalam sekejap pindah ke kota lain saudara, betul nggak? Masa dia nggak bisa, dia milih dirinya sendiri? Kalau dia memang datang sebagai Allah. Tapi justru Tuhan Yesus datang merendahkan dirinya. Dan Efesus berkata, mengosongkan dirinya benar-benar, meninggalkan seluruh atribut kealahannya. Akan lebih mudah buat Tuhan Yesus kalau dia, ketika dia datang ke dunia ini, dia dengan satu kuasa. Ketika dia ngomong, kuasa terjadi, semua pasti tunduk. Dengan mudah orang nggak percaya Tuhan Yesus, benar nggak? Ketimbang dia susah-susah, ngapain? Tapi di sini membuktikan bahwa dia ingin merasakan bagaimana penderitaan, bagaimana masalah yang dihadapi oleh manusia-manusia, oleh kita-kita ini. Sehingga ketika dia berfirman, kita tidak bisa menyangkal karena dia sudah membuktikan yang itu. Jadi kalau dengan kata lain, perkara mengampuni ini, saudara, bisa nggak kita mengampuni orang? Harusnya bisa, betul? Setuju saudara ya? Harusnya kita bisa mengampuni orang seperti Tuhan Yesus mengampuni orang-orang juga, saudara. Karena dia sudah lebih dulu memberi teladan, dia sudah lebih dulu memberi contoh pada kita semua. Masalahnya itu apa, saudara? Masalahnya karena kita ini membatasi diri kita, bahwa kita tidak mampu. Itu yang jadi masalah. Kita sudah pasang benteng, otomatis kita nggak akan bisa tembus. Dalam 1 Petrus 5 ayat 16. Dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 16. Tunggu dia buka dulu ya. Oke. 1 Petrus 5 ayat 16. Dua lagi deh ke bawah. Ada aja lah 14 Hah? Oh, saya salah nonton ayat itu. Intinya ayatnya begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Perintahnya adalah karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya. Ayat ini mengandung sebuah perintah untuk kita berusaha, saudara. Untuk kita berusaha untuk menundukkan, merendahkan diri kita ya, ke bawah tangan yang kuat. Ya, di bawah tangan yang kuat ini sebetulnya bukan berarti bahwa Tuhan itu mau semena-mena menekan kita, saudara. Karena tangan yang kuat, lalu dia pencet kita gitu. Dia injek kita, bukan, saudara. Tapi tangan yang kuat itu merupakan jaminan kalau kita mau ikut Tuhan, kita mau merendahkan diri, menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan yang kuat itu akan menopang kita, saudara. Tangan yang kuat itu akan mengangkat kita untuk keluar dari segala masalah yang sedang kita hadapi, untuk keluar dari segala pergumulan yang kita hadapi, untuk kita bisa mengampuni orang. Tangan yang kuat itu yang menopang kita, saudara. Kegagalan kita itu adalah karena kita tidak pernah menundukkan ego kita.
Karena kita mengerti pengertian yang salah tentang firman Tuhan, sehingga kita membatasi diri kita untuk kita tidak mampu melakukan apa yang sebetulnya Tuhan sudah buat, bahwa kita mampu melakukannya. Dalam kitab Mazmur 108:13, kitab Mazmur 108:13 dikatakan, mungkin di bahasa Inggrisnya ayat 14 ya. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak pahlawan kita. Kita tahu ayat ini saudara ya, bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Artinya apa? Tidak ada perkara besar di hadapan kita, harusnya tidak ada perkara yang luar biasa yang tidak bisa kita tangani. Karena apa? Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kalau kita menundukkan diri kepada kuasa Tuhan, Tuhan yang berperang bagi kita. Bukan kita yang berperang. Kalau kita berperang dengan kekuatan kita, sampai kapanpun kita tidak akan mampu. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, sampai kapanpun kita akan dikalahkan oleh masalah kita akan dikalahkan oleh iblis. Karena lawan kita ini bukan roh, bukan darah dan daging. Tapi lawan kita adalah roh-roh yang memerintah, penghulu-penghulu dunia yang dalam kegelapan. Lalu hal mengampuni adalah sebuah perkara yang besar. Benar, setuju nggak saudara? Kalau mengampuni adalah suatu perkara yang sangat besar, saudara. Kalau kecil, pasti kita bisa melewatinya. Ya, pasti kita mampu melakukannya. Tapi ini merupakan satu perkara yang besar bagi banyak orang, saudara. Terutama orang-orang Kristen. Yang kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu melakukannya. Satu yang bisa melakukan, yang membuat kita mampu melakukannya, kalau kita menundukkan diri kita kepada Allah. Dan kita dituntut untuk melakukan itu, saudara. Dituntut untuk merendahkan diri di hadapan Allah, saudara. Nah, sekarang kesimpulannya, saudara, kita baru tahu, ya, kita tahu bahwa mengampuni, kita bisa mengampuni kalau kita balik kepada perkataan Tuhan Yesus tadi, saudara. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita sudah bersih dari kemarahan, bersih dari kebencian, bersih dari rasa dengki, iri hati, dendam, bersih dari menghakimi, bersih dari segala kesombongan, baru kita bisa mengampuni, saudara ya, bisa melepaskan pengampunan yang keluar dari lubuk hati kita, karena hati kita bersih, saudara. Bagaimana caranya kita bisa membersihkan hati kita, saudara? Mampu nggak kita mengeluarkan kebencian dalam hati kita? Mampu nggak? Kalau ada yang mampu, saya hebat, saya angkat jempol 2. Saudara. Mampu nggak kita menahan kemarahan ketika orang-orang tiba-tiba menyakiti hati kita, tiba-tiba memfitnah kita, mempermalukan kita? Mampu nggak, saudara? Itu sebabnya jangan heran kalau orang tiba-tiba meledak marahnya, saudara ya. Karena memang kita tidak mampu, saudara. Satu lagi yang Tuhan buka sore hari ini dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Ini benar-benar ayat-ayat ini sudah tidak asing, saudara ya. Tapi luar biasa, Tuhan bisa buka satu rahasia kebenaran firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu berbicara tentang Tuhan Yesus, saudara ya. Sekarang begini, saudara. Roh Kudus mengajar saya begini, menyuruh saya begini. Coba terapkan firman ini dalam hati kita masing-masing. Maksudnya begini, saudara. Pada mulanya adalah firman. Kembalikan hati kita kepada firman. Lakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Jadikan firman itu sebagai gaya hidup kita, saudara. Nah, kemudian, maka Allah yang adalah firman itu yang akan mengerjakan perkara-perkara ajaib dan besar dalam hidup kita. Kuasanya tidak terbatas dan tidak ada yang bisa membatasi. Yohanes 1 ayat 1 berpesan demikian.
Kalau kita mau mempunyai hati yang bersih, kembalikan hati kita, serahkan kembali kepada yang punya, Tuhan, yaitu Tuhan kita. Maka Allah yang adalah firman akan menguasai hati kita. Ketika hati kita penuh dengan firman, hati kita akan menjadi bersih. Amin, saudara. Dan setiap apapun yang kita lakukan, setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah kita, saudara, pasti yang keluar adalah firman Tuhan. Ketika perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut kita, ada kuasa nggak? Pasti ada, saudara ya. Karena firman itu mengandung kuasa. Nah, ketika kita sudah bersih, maka kita bisa mengampuni orang keluar dengan tulus dari lubuk hati kita. Itulah, saudara, kunci dari firman Tuhan sore hari ini. Mari, saudara, kita periksa hati kita masing-masing, saudara ya. Apakah masih ada ganjalan dalam hati kita? Firman Tuhan mungkin berbicara kepada saya dan pada saudara akan berbeda. Karena firman Tuhan ini begitu sangat luas. Hikmat Tuhan itu begitu sangat tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Kalau kita ingin hidup kita berkenan, hidup kita ingin mempunyai kekuasaan. Kalau kita ingin bisa mengampuni orang dengan tulus, dengan keluar dari lubuk hati, kembali hati kita kepada yang punya. Kembalikan hati kita kepada firman. Tutup setiap pikiran kita, tutup setiap pendengaran atau mata kita dari perkara-perkara negatif. Itu semua bisa kita hindari kalau hati kita, pikiran kita diisi oleh firman Tuhan. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan pesan-Mu yang begitu indah. Terima kasih sore ini Engkau memilih kami Tuhan untuk bisa mendengarkan atau menerima bagian dari firman-Mu ini Tuhan. Dan tidak semua orang bisa menerimanya, tidak semua orang diberi kesempatan untuk mengalaminya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau punya rencana yang indah bagi setiap kami sore hari ini Tuhan, yang hadir maupun yang mendengarkan lewat media sosial Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu saat ini sedang bekerja dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam diri dan hati kami masing-masing. Dan pada saatnya nanti Tuhan, kuasa-Mu itu akan nyata keluar dari diri kami Tuhan. Kami ingin mengenapi firman-Mu Tuhan. Kami ingin mengenapi rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin bisa mengampuni orang bersalah pada kami dengan tulus, seperti yang dengan tulus hati seperti hati yang Kau miliki Tuhan. Sehingga kami dapat berkata, ampunilah mereka yang bersalah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa melakukan semua itu. Kami ingin mengembalikan, kami berjanji ingin mengembalikan Tuhan hati kami ini kepada-Mu Tuhan, untuk Kau kuasai, untuk Kau penuhi dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang ada dalam hati kami ini Tuhan, sampah-sampah dalam hati kami akan keluar dan dibersihkan oleh-Mu Tuhan. Karena darah-Mu yang kudus sudah membasuh kami. Darah-Mu yang kudus sudah menyucikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Berkata. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman Rasul. Mari kita mulai. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy and universal Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Saya persilakan duduk. Tiba saatnya kami akan berikan persembahan. Biarlah masing-masing memberikan dengan sukacita
sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk itu saya akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kalau pada hari ini kami boleh datang di rumahmu yang suci ini Tuhan untuk berbakti kepadamu. Terima kasih Tuhan atas teguran-teguran yang Tuhan berikan kepada kami melalui firman-Mu pada hari ini, melalui Bapak Ben Sumantri. Tuhan, terima kasih kami boleh selalu diingatkan untuk selalu mau mengampuni, selalu mau memaafkan. Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami selalu boleh memaafkan atau mengampuni mereka yang berbuat salah. Apapun gosip, apapun penghinaan, apapun fitnahan, tapi Tuhan menganjurkan, Tuhan mengatakan melalui firman-Mu bahwa kami harus selalu mau mengampuni. Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan. Kami tidak bisa melakukannya Tuhan kalau kekuatan kami sendiri, tapi kami bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Bapa, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan mengatakan untuk kami boleh selalu saling mengasihi satu sama lain. Dan terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Bapa, kami mau berdoa pada hari ini juga buat Pak Ben dan keluarga. Berkati mereka, berkati kan pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Beri damai sukacita daripada-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan akan Pastor David, Ibu Isya, beserta Pak Edi, mereka sedang melayani di Indonesia Tuhan. Berkati ministry mereka di sana Tuhan. Kami percaya Tuhan menjaga mereka di sana. Biarlah banyak jiwa-jiwa datang untuk berbakti kepada Tuhan melalui pelayanan mereka di sana Tuhan. Kami mau serahkan mereka dalam tangan-Mu Bapa. Lindungi mereka dimanapun mereka berada, dan nanti mereka boleh kembali ke Indonesia, kembali lagi ke Amerika dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Berkati kami semua yang hadir pada hari ini Tuhan. Kami juga mau memberi persembahan. Tuhan, tolong berkati persembahan kami ini agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mau memberikan, baik pada hari ini maupun melalui sel. Tuhan, berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kami persilahkan mungkin yang mau zel atau mau ke depan. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu I'm Trading My Sorrows. I'm
semuanya dibekali lagi untuk menjalankan kehidupan kita. Minggu depan kita ada di dalam pengampunan, ada di dalam hadirat Tuhan. Kita sudah mati, kita hidupkan manusia roh kita supaya kita bisa dapat mengampuni dan kita menjadi seperti Kristus. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, power and refuge and strength. Let every breath, all that I am, let us choose to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari Ku memuji ajaib dan kasih-Mu. Benar dan kekuatan, tiada siapa yang bernafas berhenti menyembah-Mu. Angkat suaramu, nyanyi dan bersorak-sorai Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut berlorong mendengar bersyukur atas perbuatanmu. Semuanya dikasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami persilakan. Kembali kami menundukkan hati kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami kepada-Mu Tuhan, sesuai dengan yang Kau perintahkan kepada kami Tuhan. Saudara ini kami bawakan adik putri yang akan mengalami operasi besok. Oh, di dalam nama Yesus, Saya percaya Tuhan Kau berkuasa atas punya putri maksud, Tuhan punya dalam maksud nama terindah Yesus. dalam diri anakmu ini Tuhan. Semua tubuhnya milik-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau Ambil alih Tuhan Yesus. sudah mempersiapkan segala sesuatu. Amin. Dalam
percaya Engkau sudah menyediakan tim dokter yang terbaik. Dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau sudah menyediakan ruangan operasi, obat-obatan, perawat-perawat yang terbaik. Sehingga ketika operasi berjalan Tuhan, bukan tangan dokter yang mengoperasi dia, bukan tangan perawat, bukan obat-obatan yang menyembuhkan dia, tapi ada tangan yang kuat, tanganmu sendiri yang menjamah, yang menyembuhkan putri Tuhan. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Putri adalah anakmu yang Kau kasih. Putri adalah anakmu yang Kau pilih Tuhan ada di tengah-tengah Dalam kami. nama Yesus, amin. Saat ini kami naikkan doa kami, permohonan kami Tuhan. Kami mendukung putri. Dan menyembuhkan dia secara sempurna. Tidak ada efek samping, tidak ada kegagalan, tidak ada apapun juga yang negatif. Yesus Kristus. Kami akan melihat putri kembali dalam keadaan yang sehat, bukan luar biasa. Karena kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan dia Tuhan. Dan apa yang dialaminya ini Tuhan, dia boleh melihat tangan-Mu yang begitu kuat, bahwa Engkau ada bersama dengan dia Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Beri kekuatan pada putri, angkat setiap ketakutan, kegentaran dan matinya. Buka matanya Tuhan untuk melihat pasukan malaikat yang berada di sekitarnya, memagari dia, menopang dia. Kami berdoa untuk Ibu Lis juga Tuhan, Mama dari Pak Teddy Tuhan. Secara kedokteran mungkin ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi kita tidak ingin menggantungkan iman kami kepada apa yang dokter katakan. Kami tidak ingin menggantungkan iman kami, mempercayakan pada apapun pada dokter yang menangani dia. Tapi kami percayakan Ibu Lis ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ibu Lis ini adalah anak-Mu. Amin. Dialah biji mata-Mu Tuhan. Amin. Saat ini kami mohon kepada-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, tolong. Sembuhkan ginjal, berikan ginjal yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menciptakan dia. Engkau sanggup memberikan organ tubuh yang rusak, menggantikannya dengan yang baru. Doa yang sama juga untuk Ibu Femi Tuhan. Saat ini kami bawakan juga anakmu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu keberadaan dia Tuhan. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam dirinya Tuhan. Kalau mungkin ada kesalahan yang dibuat di masa lalu, kami mohon ampun Tuhan. Kami selaku hamba-Mu, mewakili dia Tuhan. Mohon ampun, mohon belas kasihan daripada-Mu Tuhan Yesus. Mohon juga Tuhan, segala pembuluh-pembuluh darah yang tersumbat, kami buka di dalam nama Tuhan Yesus. Segala apapun juga yang menyebabkan diabetes atau apapun juga kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Beri kemampuan pada Ibu Femi untuk bisa mengendalikan Tuhan, untuk bisa memanage apa yang perlu dia makan, perlu dia minum Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu Tuhan, karena banyak kelemahan, banyak kekurangan dalam diri kami. Tapi sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan Ibu Feni, Ibu Lis ke dalam tangan juga putri Tuhan. Sore ini kami percaya Tuhan, Kau sedang bekerja dalam diri anak-Mu Tuhan. Kami akan melihat Ibu Feni bersama-sama kembali di tempat ini. Kami akan melihat Ibu Lis juga datang bersama-sama berlatih bersama dengan kami di sini Tuhan. Amin. Mohon hikmat-Mu untuk dokter yang menangani. Kemampuan mereka terbatas Tuhan. Tidak ada dokter yang benar-benar pandai Tuhan. Tidak ada dokter yang sepandai apapun yang mampu mendeteksi Tuhan penyakitnya, apa yang diderita anak-anak-Mu Tuhan. Tapi kita percaya ada Engkau yang menangani, ada Engkau yang menguasai Tuhan. Sehingga mereka bisa mendeteksi, mendiagnos dengan tepat, dan memberikan obat yang tepat. Biar roh takut akan Tuhan menguasai mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh melayani dengan kasih Tuhan. Pertemukan juga dengan orang-orang yang baik Tuhan, benar-benar mengasihi mereka, supaya mereka bisa melihat dalam keadaan sakit mereka, mereka bisa melihat pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat yang menopang mereka. Berdoa juga untuk jemaat-Mu saat ini yang sedang tawar hati Tuhan. Mohon Kau lawat mereka Tuhan Yesus. Jawab setiap apa yang menjadi pertanyaan yang muncul dalam hati mereka. Kemampuan kami terbatas Tuhan, untuk bisa menjawab apa yang menjadi pergumulan mereka. Tapi kami
percaya Tuhan, dengan waktumu, dengan kekuatan, dengan kuasa daripada-Mu, Kau mampu menjawab mereka. Dan mereka bisa mendapatkan jawaban yang benar-benar, sehingga mereka boleh lepas dari kekecewaan, dari ketawaran hati. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu sore hari ini, hadir sore hari ini di sini Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang jadi pergumulan mereka. Mohon Kau lawat mereka satu persatu. Kau bekerja dalam diri mereka masing-masing sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan mereka Tuhan. Roh Kudus yang tidak terbatas mampu menyelesaikan semua pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu sore hari ini Tuhan. Untuk mereka yang saat ini membutuhkan surat Tuhan, status tinggal di negeri ini Tuhan, yang mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Bukakan jalan supaya mereka bisa mendapatkan surat izin tinggal secara resmi di negara ini Tuhan. Sehingga kami tidak menyalahi firman Tuhan, tapi kami benar-benar membuktikan kami adalah jemaat yang taat kepada firman Tuhan. Mereka membutuhkan pekerjaan, membutuhkan working permit. Kami mohon juga Tuhan, Kau tolong Tuhan. Karena hanya Engkau yang mampu menolong Tuhan, mengeluarkan izin itu Tuhan. Amerika ini adalah milik-Mu Tuhan. Kalau Engkau yang memerintahkan pejabat-pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat-surat itu, tidak ada satupun yang bisa melanggar. Amen. Kami mohon kepada-Mu Tuhan Yesus, izinkan mereka mendapatkan surat-surat itu. Izinkan mereka boleh tinggal secara resmi di negara ini Tuhan. Izinkan mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik Tuhan, supaya nama-Mu benar-benar dipermuliakan Tuhan, dan nama-Mu benar-benar boleh disaksikan dengan luar biasa, dan kuasa-Mu bekerja dalam diri jemaat-Mu Tuhan, dan mereka membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Berdoa untuk Amerika Tuhan, dengan situasi krisis ekonomi global Tuhan, kami menyerahkan negara ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di negara ini Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, Kau tanamkan roh takut akan Tuhan, tanamkan roh yang menghormati Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan setiap pemimpin, tidak ada satu lutut pun yang tidak bertelut, tidak ada satu lidah pun yang tidak mengaku bahwa hanya Engkau lah satu-satunya Allah yang patut disembah. Ampuni Tuhan kesalahan bangsa-Mu ini Tuhan. Ampuni Tuhan kebodohan mereka. Ampuni kedegilan hati mereka Tuhan. Selaku hamba-Mu Tuhan, hamba mewakili seluruh jemaat-Mu sore hari ini, seluruh orang-orang percaya yang ada di negara ini Tuhan, yang mohon belas kasihan-Mu turun atas Amerika Tuhan. Pulihkan Amerika Tuhan. Juga untuk Indonesia, dan situasi menjelang pemilihan presiden tahun 2024 Tuhan, banyak kekacauan, banyak ambisi-ambisi yang sangat-sangat tidak masuk di akal Tuhan. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau bekerja di sana dengan luar biasa Tuhan, sehingga banyak orang, banyak jiwa yang bertobat menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi Tuhan. Berdoa untuk perang Ukraina juga dengan Rusia Tuhan. Kami tidak tahu harus bagaimana Tuhan. Kami percaya Kau tidak akan kekurangan cara, Kau tidak akan kekurangan akal Tuhan untuk membenahinya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang ada di sana Tuhan. Beri kekuatan pada mereka. Biar mereka boleh menggunakan lutut mereka untuk berdoa, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Bisa kembali membuat damai Ukraina dengan Rusia Tuhan. Yang patahkan setiap campur tangan kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami berada di tempat ini, semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu pada kami semua. Kami bersyukur untuk di pujian, di musik, untuk pemegang overhead projector, dan juga untuk pemegang soundboard Tuhan. Kami bersyukur dengan keberadaan mereka saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan membalaskan kepada mereka berlipat kali ganda. Amin.
sesuai dengan apa yang menjadi porsi mereka Tuhan, menurut ukuran Tuhan Yesus. Kami serahkan sepanjang hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah langkah kami Kau tuntun Tuhan, tangan kami senantiasa Kau pegang. Agar setiap apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Dimanapun kami berada, kami boleh menyaksikan akan kebesaran nama-Mu lewat hidup kami, lewat perkataan kami Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir sore hari ini Tuhan Yesus. Kami akhiri kebaktian ini Tuhan. Kami akan berdoa sesuai dengan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us out of the temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Mari kita angkat tangan saudara. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kami kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai berjumpa kembali dengan Tuhan di awan-awan yang penuh. Haleluya. Amin.